Catatan akhir tahun 2020 yang saya tulis pada tanggal 26 bulan 12 2020. Tidak berapa lama lagi kita akan memasuki tahun 2021. Tentunya sudah banyak hal yang kita lalui di tahun 2020 dan mencatatkan banyak sekali pencapaian-pencapaian. Kita melalui banyak hal menarik yang mungkin belum pernah kita alami di tahun-tahun sebelumnya. Dan kita berhasil melalui berkat ketekunan, kesabaran, kemauan kita untuk menyelesaikan berbagai tantangan. Di samping itu pastinya juga banyak agenda kita di tahun 2020 yang belum mampu kita selesaikan dengan prima. Sehingga kita harus melanjutkan perjuangan itu di tahun 2021. Seperti halnya di tahun-tahun telah berlalu, saat akan menyambut tahun baru, kita akan membuat resolusi yang ingin kita capai. Nah, apakah resolusi tahun 2021 yang kamu miliki? Saya yakin tentunya semua hal yang akan menunjukkan betapa kamu sebagai pribadi terus bertumbuh dan berkembang, mencatat berbagai macam kesuksesan dan menjadi pribadi yang lebih matang. Apapun resolusi kamu, semua harus dijalani dengan penuh ketekunan, komitmen, dan diperjuangkan semaksimal mungkin sehingga mencatatkan hasil yang sesuai dengan harapan kamu dan bahkan mungkin melebihi ekspektasi kamu. Kali ini mumpung kita masih berada di tahun 2020, saya ingin membagikan sebuah ide untuk bisa kamu pikirkan dan pertimbangkan menjadi sebuah agenda besar yang akan kamu laksanakan di tahun 2021. Yang saya yakin ini akan memberikan dampak yang sangat besar kepada kehidupan kamu dan kesuksesan kamu di masa mendatang. Saya yakin jika kamu melaksanakan ide ini dengan tekun, kamu akan terkejut dan tercengang di akhir tahun depan dengan pencapaian kamu yang jauh lebih baik dibandingkan tahun 2020 ini. Tentu kamu sudah tidak sabar bukan? Hal apa yang akan menjadi topik pembahasan kita kali ini? Karena video ini diperuntukkan buat kamu yang tekun ingin bertumbuh secara pribadi, jadi untuk para expert, mohon memberi ruang dan meninggalkan komen sebagai bahan masukan tambahan buat kita bersama jika ada hal yang mungkin belum lengkap dalam video ini. Baiklah teman-teman, kita mulai saja dengan topik kita hari ini, yaitu kecerdasan finansial dasar. Apa itu? Finansial adalah hal yang sangat penting dan bahkan akan mampu menopang segala bentuk kesuksesan yang ingin kita capai di masa depan. Meskipun bukan semata-mata finansial yang mampu membuat kita sukses, akan tetapi seperti sebuah pepatah mengatakan, logistik tidak akan pernah memenangkan pertempuran, akan tetapi pertempuran tanpa logistik tidak akan pernah menang. Nah, apa itu logistik yang saya maksud di video ini adalah finansial, yaitu nggak jauh-jauh dari uang. Banyak hal yang menarik yang bisa kita diskusikan seputar dunia finansial. Tetapi yang ingin saya bahas di sini adalah bagaimana kita sebagai individu mampu mengendalikan keuangan kita sehingga kita mampu mencapai tujuan-tujuan kita di masa depan. Orang-orang yang berhasil secara finansial adalah orang-orang yang mampu berada pada posisi di mana dia bebas secara finansial. Tidak harus bekerja jika tidak ingin. Uangnya mampu membiayai gaya hidupnya dan tidak harus banyak berpikir untuk berbagi karena memang apa yang dia punya sudah sangat berlimpah. Dan ketika punya sebuah ide, dia tidak perlu pusing untuk mengeksekusi idenya karena ada sumber keuangan untuk menopang ide tersebut. Ada rumus sederhana untuk menghitung kekayaanmu, yaitu aset dikurangi liabilitas sama dengan equity atau aset dikurangi hutang sama dengan kekayaan bersih. Nah, equity ini adalah total kekayaan bersih kamu. Jika equity yang kamu miliki sudah mampu membuat kamu bebas secara keuangan, maka bisa dipastikan kamu sudah sukses secara pribadi. Apakah kesuksesan sama dengan kekayaan? Bisa iya, bisa tidak. Akan tetapi pada kenyataannya, orang-orang yang mampu mencapai kebebasan finansial adalah orang-orang yang mampu bertumbuh secara pribadi, mampu menangani masalah dan kesulitan sebesar apapun, mampu mengelola emosinya saat tantangan datang,
mau belajar untuk menaklukkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi untuk memperoleh kebebasan finansialnya. Sepanjang kekayaan yang didapatkan adalah hasil dari kerja keras sendiri, bukan dari lotre ya, maka kesuksesan kamu secara finansial bisa dikatakan representasi dari kesuksesan pribadi kamu. Baik, langkah apa yang harus kita lakukan untuk merubah keadaan finansial kita? Adalah yang pertama, harus kenali profil kita terlebih dahulu, atau kenali dulu profil kamu terlebih dahulu. Dalam hal ini kamu harus mampu menganalisa secara jujur bagaimana pola kamu selama ini dalam menggunakan keuanganmu. Jika kamu inginkan hasil yang lebih baik di masa mendatang, maka pendekatan yang paling relevan yang harus kamu lakukan adalah mencari strategi baru yang dapat bekerja dengan baik agar tujuanmu tercapai. Memahami bagaimana sikap keuangan kamu sama pentingnya dengan menghasilkan uang. Karena sepintar-pintarnya kamu menghasilkan uang, jika saat kamu memilikinya kamu tidak mampu mengelolanya, maka kamu tidak akan pernah mencapai kebebasan finansial. Ada beberapa kondisi yang mungkin dapat mendeskripsikan profil kamu, yaitu uang sebagai alat tukar. Jika kamu tipikal orang yang meyakini bahwa uang adalah alat tukar, maka setiap kali kamu memilikinya, kamu akan berpikir bagaimana menukarkan uang ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhanmu. Bahayanya jika kamu tidak pernah merencanakan masa depanmu dengan baik. Jika kamu meyakini uang sebagai alat tukar, maka berapapun uang yang kamu dapat akan habis secepat kilat. Dan kamu akan bekerja mati-matian lagi untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan berikutnya. Karena selama kita masih hidup, kita akan selalu membutuhkan uang untuk membiayai hidup kita. Kamu akan terus-terusan cari uang, lalu habiskan, cari lagi, lalu habiskan lagi. Siklus ini sangat melelahkan karena tiada hentinya kamu akan terus bekerja keras hingga akhir usiamu. Tidak salah sih jika kamu berada di posisi ini, akan tetapi cepat-cepat deh belajar dan melek secara finansial agar kamu tidak selamanya terjebak dalam penderitaan tiada akhir. Kondisi yang lebih menyedihkan lagi dari tipikal orang yang meyakini uang sebagai alat tukar adalah saat dia menggunakan uang orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Saat kemampuan dia menghasilkan uang tidak seimbang dengan pengeluarannya, namun harus memiliki uang untuk menutupi kebutuhan hidupnya yang di luar batas kemampuannya. Dengan kata lain, butuh alat tukar dari modal hutang. Jika berada dalam posisi ini sungguh sangat tidak nyaman. Karena saat beranjak dari tempat tidur pun keesokan harinya sudah minus dan punya kewajiban untuk mengembalikan uang orang lain. Di samping itu dia juga punya kewajiban untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan siap dengan keadaan darurat yang membutuhkan uang untuk menghadapinya. Wow, sungguh tidak nyaman. Begitu buruknya keadaan ini, namun jika kita lihat dalam keadaan masyarakat kita, tidak sedikit jumlahnya yang berada di kondisi ini. Tidak percaya? Sesekali cari tahu deh data jumlah nasabah bank yang memiliki pinjaman di bank. Kamu pasti kaget melihat angkanya. Jadi keadaan kamu yang terlihat oleh orang lain tidak selalu merepresentasikan kekayaanmu. Karena rumus kekayaan adalah aset dikurang hutang sama dengan kekayaan atau equity. Berapa banyak orang yang selama ini terlihat kaya tapi tidak kaya dalam arti sesungguhnya. Berapa banyak orang yang posting foto pakai tas Hermes tapi memiliki tagihan kartu kredit yang tidak mampu dibayar. Punya rumah tapi nyaris disita bank. Dan banyak lagi profil kekayaan semu yang kita lihat dalam keseharian masyarakat kita saat ini yang sesungguhnya tidak mencerminkan keadaan finansial mereka yang sesungguhnya. Banyak bukan kita lihat orang yang punya gaya hidup hedon, tapi di balik itu dia pusing mikirin tagihan-tagihan yang tidak kunjung usai. Profil kedua adalah orang yang meyakini bahwa uang adalah alat pencetak uang. Jika kamu tipikal orang yang berpikir uang adalah alat pencetak uang, maka selamat buat kamu. Itu artinya kamu sudah melek secara finansial. Kamu sudah tahu bahwa uang jika dialokasikan dan dikelola dengan benar akan mampu menjadikan sarana menghasilkan uang baru buat kamu. Jika kamu konsisten melakukannya, kamu akan terkejut melihat betapa uangmu bertumbuh dengan pesat dan kamu semakin dekat dengan tujuanmu untuk mencapai kebebasan finansial.
Ada dua kondisi di mana kamu akan berada jika kamu tipikal orang yang meyakini uang alat pencetak uang. Yang pertama, kamu akan meletakkan uangmu untuk bisnis. Kamu akan memiliki modal yang cukup, punya ide bisnis yang menarik, komitmen untuk mengembangkan usahamu, mau belajar terus-menerus dan mampu mengelola waktu orang lain untuk mendukung bisnismu dan mempekerjakan orang-orang profesional dan kamu mampu mengelola mereka dan uangmu akan bertambah jumlahnya. Kondisi kedua, kamu masuk ke level yang lebih tinggi yaitu sebagai investor. Kamu merencanakan tujuan finansialmu, kemudian kamu mempelajari beberapa skill investasi, lalu kamu memilih instrumen yang tepat sesuai dengan profil risiko kamu, dan kemudian membiarkan waktu menjawab hasil investasimu. Sesimpel itu, dan anehnya sedikit sekali orang yang mau membawa diri mereka ke level ini. Nah, setelah kamu tahu profil kamu yang mana, disitulah kamu bisa mengambil langkah yang sesuai agar kamu naik ke level berikutnya. Pikirkan strategi selanjutnya. Oke, kita akan bahas lebih dalam. Kita asumsikan kamu sedang berada di kondisi yang paling menyedihkan deh, yaitu dalam keadaan berhutang. Nah, jika kamu berada pada level terendah ini dan jika kamu sedang dalam keadaan ini, kamu harus memutuskan kapan kamu akan mulai menghentikan kebiasaan buruk kamu untuk berhutang. Karena berhutang itu bukan hanya karena kebutuhan, tapi terkadang juga berhutang itu karena kebiasaan buruk. Nah, kamu harus putuskan kapan kamu ingin terbebas dari kondisi banyak hutang. Secara mental, kamu harus sudah tangguh dulu, yaitu jangan terlalu negatif karena saat kamu negatif, maka hutangmu tidak akan mampu kamu selesaikan, akan tetapi akan justru membunuhmu pelan-pelan. Nah, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah, jika kamu dalam keadaan berhutang ya, catat semua hutang yang kamu punya. Karena ketika kamu tidak mencatatnya, mungkin kamu tidak akan tahu hutang mana yang akan kamu lebih dahulu untuk diselesaikan. Kemudian urutkan hutangmu itu sesuai dengan skala prioritas yang harus kamu selesaikan. Mungkin ada hutang yang akan jatuh tempo. Nah, kalau menurut saya sebaiknya kamu selesaikan terlebih dahulu hutang yang berbunga tinggi. Karena semakin tinggi bunga suatu hutang, akan kamu bayar dengan kerja keras yang lebih keras lagi. Langkah kedua, cari tahu dan negosiasi dengan pihak yang memberi pinjaman agar mereka mau untuk menurunkan suku bunga hutangnya, kemudian minta waktu yang lebih panjang untuk menyelesaikan tapi tanpa suku bunga dan denda. Sehingga kamu cukup leluasa untuk memikirkan cara menyelesaikan hutangmu. Dan akan lebih baik lagi jika kamu berhasil menegosiasikan agar hutang kamu yang harus kamu bayar itu hanya pokok hutangnya saja. Nah, sambil kamu berdoa dan bekerja keras untuk melunasi hutang-hutangmu satu persatu, kamu harus mampu hidup berhemat. Jika ada asetmu yang bisa diuangkan untuk membayar hutang-hutangmu, tidak ada salahnya kamu korbankan untuk sementara waktu. Toh yang jauh lebih penting, kamu bisa tetap makan, sehat, dan kamu tahu bahwa hari-hari berikutnya hutangmu akan semakin berkurang dan lama-lama akan habis. Tapi ingat ya, jangan membayar hutang dengan hutang yang lain atau memakai sistem gali lubang tutup lubang. Jikapun itu harus kamu lakukan, hanya boleh jika jumlah hutangmu tidak bertambah, kemudian hutang kamu yang pertama bunganya lebih besar daripada hutangmu yang kedua. Selanjutnya kamu juga bisa memikirkan untuk mencari pinjaman dana dari orang-orang terdekatmu yang bisa memberikan kamu waktu yang lebih leluasa untuk melunasi hutang-hutangmu, dan tentunya karena mereka adalah saudaramu, mintalah supaya mereka tidak memberikan bunga terhadap hutang tersebut. Dan untuk itu kamu juga harus berkomitmen untuk membayar secepat-cepatnya hutangmu kepada mereka, sehingga di saat-saat tertentu di mana kamu membutuhkan saudaramu untuk kebutuhan finansialmu, mereka tidak akan ragu-ragu untuk membantu kamu karena mereka tahu bahwa kamu adalah orang yang dapat dipercaya dan bisa menyelesaikan tanggung jawabmu sesuai dengan tenggat waktu yang sudah kamu janjikan.
Dan jika kamu adalah seorang pebisnis yang memulai suatu usaha dengan modal dari pinjaman, kamu harus tahu bahwa jika kamu memulai bisnis dengan hutang, ada beberapa dampak buruk yang akan menggerogoti kamu. Yang pertama, kamu memberi beban pada bisnismu sebelum bisnis itu mampu memberikan keuntungan. Tentu ini akan membuat bisnismu lambat untuk bertumbuh karena keuntungannya sudah keduluan dipakai untuk bayar hutang. Yang kedua, jika lagi apes, di saat kamu memiliki bisnis dan kamu memasuki masa resesi ekonomi global dan pada saat yang sama kamu punya hutang berbunga yang harus kamu bayar, bayangkan betapa mudahnya kamu jatuh ke dalam kebangkrutan. Di masa resesi, daya beli orang akan barang dan jasa akan menurun. Otomatis itu mempengaruhi daya jual produk barang dan jasa yang kamu tawarkan. Sedangkan kamu punya tanggung jawab nih untuk membayar hutang berbunga. Tidak terbayangkan betapa sulitnya menghadapi kondisi ini. Itu sebabnya pada masa krisis ekonomi, banyak pengusaha yang bangkrut tidak mampu bertahan karena kewajiban membayar hutang berbunga itu tidak hilang, padahal kondisinya mereka sedang tidak mampu mencetak laba yang mampu menutupi hutang-hutang mereka. Ketiga, jika kamu memulai usaha dari hutang, secara psikologis itu memangkas prosesmu untuk merintis usahamu dari nol. Kamu akan kehilangan kesempatan untuk mengeksplor diri kamu lebih dalam. Bandingkan dengan orang yang merintis usaha dari nol. Mereka akan bekerja keras untuk menemukan cara mendapatkan modal dengan skill yang mereka punya. Lalu mereka memikirkan cara supaya bisnisnya bertumbuh, menekan beban biaya bisnis seminimal mungkin, dan mereka akan lebih kreatif dan berinovasi untuk menutupi kekurangan mereka. Mereka akan mengembangkan kemampuan negosiasi, mencari investor yang mau menerima ide mereka, dan meski harus berbagi hasil tidak jadi masalah. Di saat kekayaan bisnis itu sudah mapan, mereka bisa mengambil alih tanggung jawab permodalan secara mandiri. Dan usaha itu akan semakin maju seiring dengan pertumbuhan mental bisnis si pengusaha tersebut. Energinya akan lebih fokus kepada pemecahan masalah dan mencari solusi ketimbang mencarikan dana untuk menutupi bunga hutang. So tidak masalah kamu mulai usaha dari nol dan tumbuh pelan-pelan, tapi mental bisnismu sudah sangat kuat. Jika ada peluang untuk mendapatkan kepercayaan dari investor, kamu sudah matang secara pribadi, ide bisnis dan strategi sehingga bisnismu bisa ekspansi lebih luas lagi dan mendunia. Nah, kamu sudah tahu kan betapa ngerinya saat kamu memiliki hutang. Maka dari itu segeralah kamu selesaikan tanggung jawabmu untuk membayar hutang, lalu mulailah menata keuanganmu dengan baik. Saat kamu sudah tidak lagi berhutang, artinya kamu berada pada level kedua, yaitu yang saya sebut dengan level 00. Ini adalah kondisi di mana kamu sudah bebas dari hutang, namun belum memiliki kekayaan. Selamat, kamu sudah berada di posisi ini. Kamu lagi memikirkan bagaimana kamu mengumpulkan modal dan kekayaan untuk sampai pada kebebasan finansial. Nah, di posisi ini kamu harus memiliki manajemen keuangan yang baik. Kamu sudah mulai memikirkan bagaimana cara mengalokasikan danamu dengan benar. Tentunya untuk sukses kita akan belajar dari orang yang sudah sukses secara keuangan. Ada pepatah mengatakan sukses itu memiliki pola. Artinya, setiap orang sukses punya pola yang bisa kita ikuti supaya kita bisa mendapatkan hasil yang sama dengan mereka. Ada beberapa alternatif pola sukses yang bisa kamu ikuti. Tinggal lihat orang dengan pola yang mana yang suksesnya ingin kamu tiru. Saya pribadi ingin mengambil polanya yang diperkenalkan oleh Bapak Lo Keng Hong, seorang investor saham paling sukses di Indonesia. Saya tidak pernah belajar secara khusus dengan beliau, tapi dari beberapa literatur yang saya baca dan video wawancara beliau, saya mencatatkan manajemen keuangan beliau sebagai berikut. Dari 100% penghasilan, 10%-nya dialokasikan untuk liburan, 15%-nya untuk dana pendidikan, 20%-nya untuk mengembangkan networking, 25%-nya lagi untuk investasi, dan 30% untuk biaya hidup.
Mungkin kamu akan bertanya-tanya, lalu dana sedekah sosial dan lain-lain sebagainya itu dari mana? Ya, bisa disesuaikan, bisa dari dana liburan, bisa dari dana pendidikan, dari networking, dan biaya hidup. Jadi pastikan 25% adalah wajib untuk investasi. Karena inilah kunci dari kebebasan finansial kamu pada masa yang akan datang. Baik, kita akan kupas satu persatu. 10% untuk liburan. Artinya jika kamu punya uang 1 juta, maka kamu hanya boleh mengalokasikan 100.000 untuk liburan. Ya, kalau kamu ingin liburanmu dengan gaya yang lebih mewah, pastikan penghasilanmu di atas 1 juta. Jadi kamu liburan sesuai dengan penghasilan kamu. Berikutnya 15% untuk dana pendidikan. 15% untuk dana pendidikan ini ditujukan untuk investasi dirimu pribadi. Artinya apa yang dikatakan oleh Warren Buffett adalah investasi terbaik adalah investasi kepada diri sendiri. Artinya jika kamu punya uang 1 juta penghasilanmu, maka 150.000 kamu alokasikan untuk dana pendidikanmu, untuk kecerdasan otakmu, dan kamu bisa membeli buku-buku yang bisa kamu baca untuk mengembangkan pengetahuanmu, dan kamu juga bisa mengikuti seminar-seminar. Yang penting kamu mengalokasikan 15% untuk dana pendidikan. Selanjutnya 20% untuk mengembangkan networking. Ini tujuannya adalah untuk memperluas jaringanmu. Ketika kamu menemui banyak orang, kamu akan lebih memiliki peluang bisnis atau peluang untuk mengembangkan penghasilanmu. Jika 20% kamu alokasikan untuk mengembangkan networking ini, kemungkinan kamu akan lebih banyak mendapatkan peluang penghasilan tambahan. Selanjutnya 25% kamu pastikan untuk investasi. Nah, nanti kita akan punya bab tersendiri yang membahas tentang investasi. Artinya jika kamu punya penghasilan 1 juta, 250.000-nya kamu gunakan untuk berinvestasi. Selanjutnya 30% untuk biaya hidup. Yang mana artinya jika kamu punya penghasilan 1 juta, maka biaya hidupmu hanya boleh 300.000. Ini akan menjadikan kamu orang yang lebih fleksibel dalam menggunakan uang sehingga kamu tidak perlu melakukan pemborosan, karena biaya hidup kamu itu harus kamu tekan seminimal mungkin supaya kamu bisa mendapatkan porsi yang lebih banyak untuk mengembangkan diri kamu. Jika kamu disiplin dalam menerapkan konsep yang ditawarkan oleh Bapak Lo Keng Hong dalam mengalokasikan dana atau biaya hidup kamu, maka bisa dipastikan kamu akan mendapatkan hasil yang luar biasa seperti yang sudah diraih oleh Bapak Lo Keng Hong. Pastikan kamu selalu disiplin dan konsisten dalam menerapkan apa yang sudah ditawarkan oleh Pak Lo Keng Hong dalam manajemen keuangannya selama ini. Karena kamu sudah disiplin dan konsisten dalam menerapkan manajemen keuangan ini, maka lama-kelamaan kamu akan memiliki skill yang lebih hebat dalam menghasilkan uang. Kamu akan memiliki waktu dengan dirimu sendiri untuk berliburan sehingga kamu tidak terlalu stres. Dan di sisi lain kamu juga memiliki networking yang semakin bertumbuh dan kamu akan mengenal lebih banyak orang yang akan memberikan peluang kepada kamu sehingga kamu akan lebih cepat menuju kebebasan finansial di mana kamu sudah mengalokasikan sebagian dana kamu untuk investasi. Lalu meningkat pada level selanjutnya, kamu harus belajar bagaimana caranya menguasai ilmu dalam berinvestasi. Karena disinilah letak kebebasan finansial yang sesungguhnya. Di saat kamu memiliki penghasilan dari active income, lalu kamu juga memiliki penghasilan dari passive income. Nah, untuk mempelajari tentang instrumen investasi ini, kita akan masuk ke dalam bab berikutnya. Namun untuk video kali ini kita tuntaskan di sini dan pastikan kamu selalu mengikuti update dari
channel ini sehingga kamu tidak ketinggalan informasi, karena saya akan berusaha supaya video-video berikutnya sistematis dan saling terkait dengan episode sebelumnya. Terima kasih atas perhatian kamu semuanya, dan jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan juga di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua cepat menuju kebebasan finansial. Amin.